Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita tetap selalu bersyukur dan memujinya atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Termasuk pagi ini kita masih memiliki kesadaran juga semangat yang tinggi untuk tetap menggali mana yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat 48 hingga 51. Ayat-ayat ini masih serangkai dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Ayat yang kita bahas ini memang panjang, tapi itulah yang harus disampaikan karena antara ayat satu dan yang lain masih saling berhubungan. Secara global saya jelaskan di sini bahwa ayat ini menjelaskan tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Ayat ini juga menjelaskan tentang Nabi Isa diangkat sebagai rasul dibekali dengan berbagai mukjizat yang sangat mengagumkan. Di sisi lain juga Allah sudah mengajarkan secara langsung khusus tentang ilmu hikmah, pengajaran yang sangat luar biasa sejak dini. Lebih jauhnya lagi, ayat yang paling dominan adalah menyeru semua manusia kepada tauhid, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan dirinya sebagai Tuhan. Mari kita buka mushafnya, mudah-mudahan antum lebih memahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rasula ila bani Israil inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum inni akhluqu lakum minat tin ka hayti at-tayr fanfukhu fihi fayakunu tayra bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrada wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima bayna yaday minat tawrati wal ukhilla lakum ba'dalladzi harrama 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'uni innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Adapun terjemahannya wa yu'allimul kitab, dan dia mengajarkan kepadanya, yakni kepada Nabi Isa alaihissalam al-kitab wal hikmah, yakni kitab, wal hikmah dan hikmah, wa taurata wal injil, juga Taurat dan Injil, wa rasulan, dan sebagai rasul, ila bani Israel, kepada kaum Bani Israel. Anni qad ji'tukum, dia berkata kepada aku, telah datang kepada kalian biayati, dengan sebuah tanda mukjizat, mir rabbikum, dari Rabb kalian, ini yaitu aku, akhluqu lakum, membuatkan bagi kalian. Ini berbicara tentang mukjizat. Minatin, aku ciptakan, maaf, aku bentuk, ya, dari tanah, kahaita atau tair, seperti burung. Fa'anfuhu fihi, lalu aku meniupnya, fayakunu tair, maka ia menjadi burung. Biinilah, tentu dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmah, dan aku juga menyembuhkan, ya, orang yang buta sejak lahir, wal abras, dan orang yang berpenyakit kusta,
Wa uhyil mauta biidnillah, dan aku juga mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Wa unabiukum, serta aku akan kabarkan kepada kalian bima ta'kuluna, apa yang kalian makan, wa ma tadkhiruna, dan apa yang kalian simpan di buyutikum, di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda tentu kebesaran Allah bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Wa musaddiqan, dan sebagai seorang yang membenarkan lima baina yadayhi, apa saja yang ada sebelum ya kalian, yang ada di tangan kalian, minat Taurat, yakni kitab Taurat, wal uhilla, dan menghalalkan lakum bagi kalian ba'dal ladzi, sebagian yang lain hurima diharamkan alaikum, tentu bagi kalian. Wajitukum, dan aku datangkan kepada kalian di ayati, membawa satu tanda mukjizat, birabbikum, dari Rabb kalian. Fattaqullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wati'uni, dan taatlah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu Rabb kalian dan Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduhu, maka beribadahlah hanya kepadanya saja. Hadza siratim mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ayat ini memang jelas, maknanya sudah gamblang. Tentu ada ayat yang mungkin belum kita kenali, yakni makna yang berkaitan dengan hikmah itu sendiri. Ya, tentu hikmah ini memiliki makna. Kalau kita mengenal makna sebelumnya, hikmah adalah pemahaman tentang sunnah. Tapi di sini Nabi Isa alaihissalam dikasih Allah pengajaran ilmu dan hikmah ini, ya, mencakup beberapa aspek yang krusial, yakni penganugerahan kemampuan, ketepatan, dan kebenaran dalam berbicara maaf, serta bertindak. Hikmah ini menegaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang rasul yang dibekali pemahaman mendalam tentang wahyu, yakni kitab Taurat dan Injil sejak dini. Makna konsep tentu dalam ayat hikmah ini pemahaman mendalam dan akurat tentang agama. Ini mencakup kemampuan, ya, menghukumi perkara dengan adil, bijak dalam berdakwah, serta memiliki tutur kata yang benar. Sisi lain juga kemampuan baca tulis yang luar biasa, serta pemahaman kitab-kitab suci sebelumnya. Selain dari itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam diajarkan isi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sekaligus menerima wahyu sebagai kitab kelak untuk dirinya sendiri. Itu hikmah. Jadi pemantapan Allah tentang pemahaman berbagai sisi, ini sebut hikmah. Maka dari itu tentu jarang di antara nabi juga, kalau memang Allah lah menolong, memberikan anugerah luar biasa, memberi pemahaman kepada dua kitab, sekaligus kitab yang diturunkan kepadanya, juga kitab sebelum. Ini untuk menjelaskan kepada umatnya apa saja yang ada di dalamnya. Tentu tak jauh berbeda, bahkan kelengkapan ada di dalam surat, ya, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Karena di seruan ini bertauhid. Semua kitab-kitab yang awal, nabi-nabi dan rasul juga tetap menyerukan harus menyembah kepada Allah saja. Itulah jalan yang lurus. Apabila belok dari jalan tersebut, tentu inilah yang disebut, ya, dosa yang besar, kesesatan yang nyata jauh, dan betul-betul menjadikan dia rugi, akan binasa kelak di kemudian hari. Mari kita kenali tadi Nabi Isa alaihissalam dikasih pemahaman tutur kata yang lembut dalam berdakwah. Ini dikasih pemahaman tentu sejak dini. Mulai bayi sudah berbicara hal-hal yang betul, tak bisa dijangkau akal sehat. Setelah dewasa tentu Allah kabarkan dia seorang memiliki kemampuan tinggi dari berbagai. Di saat itu Nabi Isa alaihissalam dikasih mukjizat, bisa mengobati berbagai penyakit yang disebutkan tadi. Yang buta sejak lahir, penyakit kusta,
lalu menghidupkan orang yang mati. Ini membuktikan saat itu gebiar, tentu berkembang soal-soal ketabiban. Maka di saat itulah ya, mukjizat ini tentu tidak bisa diakses secara logika. Apakah ini benar-benar yang sebagaimana mereka belajar dari guru-gurunya, bahwa ketabiban itu dianggap sama mereka ini satu kemampuan yang luar biasa. Tapi Allah melebihkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk tadi mengukuhkan bahwa pertolongan Allah itu lebih tinggi dibanding pemahaman mereka. Nah itu, maka jelas di sini seperti kitab Taurat dulu dikirimkan atau diturunkan ke Nabi Musa alaihissalam, karena saat itu Taurat tentu membahas tentang kemampuan orang-orang saat itu. Di zaman Nabi Musa orang menggandrungi tentang sihir. Ya, dibesar-besarkan hingga orang yang mampu memiliki ilmu sihir tertinggi bisa didekatkan kepada raja. Tentu fasilitas segala pun dimudahkan bagi orang yang memiliki kemampuan itu. Maka disitulah Allah menurunkan kitab Taurat yang isinya menjelaskan kemampuan Nabi Musa melebihi orang-orang yang memiliki ilmu sihir tersebut. Masuk kepada ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni kitab Al-Quranul Karim, menjawab, melebihkan. Karena di saat itu orang-orang Quraisy jago-jago dalam bersair. Maka begitu ayat Al-Quran turun, mereka terperangah, terkejut. Ayat begitu indah, karena mereka mengenal para sastra. Ahli-ahli syair itu pujangga-pujangga besar. Tapi ketika ayat itu turun, mereka tak mampu bikin satu ayat. Kembali kepada ayat yang tadi yang dijelaskan, bahwa Nabi Isa alaihissalam ini sebagai Rasul, membawa syariat baru yang telah memupus syariat sebelumnya sebagian yang diharamkan menjadi halal. Ya, atau kebalikannya. Karena di dalamnya tentu ada maslahat dan mafsadat. Maka Allah mengoreksi bagi orang-orang yang sebelumnya di zamannya untuk kemaslahatan di zaman Nabi Isa itu sendiri. Begitu juga Al-Quranul Karim melengkapi musaddiq lima bayna yadihi, seluruh kitab-kitab sebelumnya tentu ada yang dikoreksi. Yarhumullah wa yusbitu. Allah berhak menetapkan dan mengoreksi. Ada pesan yang luar biasa di sini. Yang disebut tadi, bagaimana cara berdakwah, bertutur kata dengan baik dan benar. Tentu kelembutan dikedepankan. Pemahaman sebelumnya yang akurat harus ada pada diri untuk menyampaikan ayat-ayat. Tapi tentu kita tidak berpaku ke sana. Siapapun yang memiliki ayat Al-Quranul Karim di dadanya, mengerti, memahami, dia pun sudah mengaplikasikan, sampaikan. Bukankah kita juga sudah mengenal ayat? Sampaikan walau satu ayat. Beliau walau ayat. Sampaikan. Ini bukti bahwa kita diwajibkan setiap individu yang mengaku diri muslim menyampaikan ayat-ayat. Apalagi ayat-ayat yang tersurat, tentu Al-Quran Karim, dan yang tersirat juga di alam semesta ini. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meneliti berbagai hal yang ada di langit dan bumi, keberuntungan jika didasari dengan ilman maaf, dan ilmu syariat itu sendiri. Dia akan semakin tunduk patuh. Keilmuan yang didapatnya itu hanya sebatas media untuk mendekatkan diri kepada. Beruntunglah orang-orang yang memiliki kemampuan, IQ-nya tinggi, memiliki terobosan-terobosan, kreativitasnya bangkit, lalu mendebarkan kebaikan kepada seluruh alam. Itulah orang yang betul-betul memiliki nilai ulil albab, orang yang memiliki akal sehat. Tentu syariat itu, ajaran itu yang akan membimbing, mengarahkan gerak langkah dan ucapannya, termasuk pikirannya itu sendiri akan terarah demi Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai-nilai yang didapat dari pengajaran Allah secara langsung dianugerahkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu bukti keistimewaan didapat. Selain dari itu ketetapan, ketepatan ya, untuk memahami dan menghukumi hingga timbul di dalam dirinya keadilan, kebijaksanaan yang tentu ini memberikan suatu ketenangan, kenyamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Keadilan di sana betul-betul ditegakkan, kebenaran, kejujuran itu diwajibkan untuk dimiliki setiap orang. Ini bukti cermin, figur bagi orang
yang ada di sekitar tentu umatnya, bahwa Nabi Isa alaihissalam figur terbaik di hadapan mereka. Mereka juga mengakui bahwa segala yang diucapkan Nabi Isa itu benar adanya, kecuali orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Sebagiannya tentu ada yang tidak mengimani, yakni kafir kepadanya. Nah, Nabi Isa alaihissalam juga di ayat yang tadi disebutkan, yang terakhir, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Berarti menafikan ilah-ilah yang lain, termasuk orang-orang yang membuat dirinya sebagai Tuhan. Ini dinafikan. Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan itu Tuhanku. Itu juga Tuhan kalian. Pak Buru beribadah. Ini jalannya Allah. Jadi jelas sudah mengakui sepenuhnya tauhid yang luar biasa disampaikan kepada umatnya. Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Ini satu bukti. Jadi orang betapa kelirunya mengatakan kalau Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan. Ini ayatnya yang menjelaskan Nabi Isa menyeru kepada umatnya, tentu kepada seluruh yang ada saat itu, jangan untuk selanjutnya orang-orang yang datang kemudian yang masih mengikuti gerak langkah orang-orang yang telah merusak ayat-ayatnya, mengganti ayat dari tempatnya, yakni merevisi, merubah Injil itu sendiri. Nah itu, jadi ketegasan Allah langsung disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Juga memperlihatkan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Disebutkan tadi, Nabi Isa mengambil tanah liat, dibentuklah satu burung, lalu ditiup dengan izin Allah. Dia menjadi burung yang sebagaimana burung biasa. Itu. Kemudian penyakit-penyakit apapun, secara medis tentu tak mungkin orang buta sejak lahir bisa disembuhkan dengan bisa melihat kembali, kecuali mengambil mata yang lain yang sehat dicangkok. Itu tapi Allah menganugerahkan suatu keyakinan yang penuh agar mereka yakin juga beriman kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Isa mempraktekkannya di hadapan orang-orang untuk membuktikan agar mereka meyakini bahwa Rabb itu, Allah itu adalah Tuhan kita. Nabi Isa seperti itu. Lalu ayat selanjutnya mengatakan fattaqullaha. Tadi Pak Buduni ada fattaqullaha. Beribadah hanya kepada Aku dan bertakwalah hanya kepada Allah. Itu yang diseru. Maka dari itu jangan sampai kita berbuat sesuatu yang di luar apapun yang disebutkan dalam syariat, tentu ini akan merugikan dirinya sendiri. Orang yang tentu mempersekutukan Allah, ini kerugian yang sangat-sangat besar. Bagaimanapun, semua manusia itu disuruh untuk beribadah kepadanya. Termasuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah sudah mengingatkan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ubudu, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi, nah ini Rabb kalian itu alladzi, zat khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang ya yang sebelum kalian. Ini ciptakan Allah. La'allakum, agar kalian apa? Tattaqun, bertakwa kepadanya. Kenapa harus bertakwa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah itu zat yang menjadikan bagi kalian itu bumi sebagai hamparan. Firas, hamparan. Wasama, dan Allah juga menjadikan langit binaan sebagai payung, sebagai tudung. Wa anzala minas samai, dan Allah juga menurunkan dari langit itu ma'an air. Fa'akhraja bihi minasan, maka dengan adanya air itu tumbuhlah atau tumbuh-tumbuhan, juga buah-buahan macam-macam. Rizki lakum, bagi kalian. Tapi ingat, fala taj'alu lillahi andad. Maka jangan sekali-kali kalian membuat tandingan-tandingan dengan Allah. Wa antum ta'lamun, jika kalian tahu. Allah mengingatkan hal itu. Karena orang yang mempersekutukannya ini sudah termasuk dosa yang besar. Ayatnya tadi sudah dikatakan isman adima di dalam surat An-Nisa 48 sudah jelas. Ya, apa dikatakan di situ?
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzim. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka, yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah berkehendak mengampuni dosa-dosa selain syirik itu. Lima yasa, bagi orang yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah ya, dengan sesuatu, faqad iftara itsman, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Itu di dalam surat yang lain juga dikatakan di situ. Di dalam surat 116 An-Nisa mengatakan apa yang disebut dolalan ba'ida, kesesatan, tersesat yang sangat jauh. Innallaha, nadanya sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, ya, mempersekutukan dengan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, lima yasha, kepada orang dikehendaki. Wa may yusyrik billahi, barang siapa yang berbuat mempersekutukan Allah dengan yang lain, faqad dhalala dhalalan ba'id, maka sungguh dia telah tersesat yang sangat-sangat jauh. Jika Allah sudah menjas seperti itu, kerugian besar tentu akan dirasakan bagi orang yang menolak, mengingkari ayat-ayat. Yang paling jelas lagi, di dalam surat Luqman ayat 13 dikatakan orang musyrik itu apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah itu ya sama dengan kedoliman yang sangat besar. Orang dolim tidak akan dikasih hidayah. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Allah sudah memberikan informasi, tidak akan beri hidayah. Apa hidayah? Kembali kepada kebenaran. Kecuali kalau dia mau berubah dirinya, membandingkan ya amal-amalnya, mengimbangi dengan orang-orang yang sebelumnya, menyadari lalu tumbuh semangat untuk berubah, baru itu Allah memberikan jalan. Tapi kalau tenggelam dalam kesyirikan itu sendiri, tidak. Itu jadi dukun paranormal, ya, orang-orang yang jauh ya dari akidah yang lurus, hanya mengejar duniawi dengan berbagai cara. Tentu baju pakaian seperti Islam, tapi kesyirikannya tetap dia lakukan. Ini yang paling bahaya, yang paling nampak sekarang itu apa? Membesar-besarkan kuburan dengan berbagai manfaatnya. Ini juga rugi kalau orang senang. Apa artinya sholat? Apa artinya zakat, saum, haji? Tidak bernilai. Allah sudah mengecam bagi orang macam itu. Rasul juga sudah diingatkan, wa in asyrakta la yahbatana amaluka. Jika kamu berbuat syirik, pupuslah semua amalan. Iya, pupus semua. Jangan ada hanya dosa akan dirasakan kelak. Itu ikhwan, pesan yang ada di dalam ini. Tapi ada pelajaran berharga bagi kita tentu. Apa pelajaran berharga di sini? Orang-orang yang menjadi soleh tentu mendapatkan pelajaran baik dan benar. Juga lingkungan baik dan benar itulah yang mendukung. Ketika mendapatkan pelajaran baik dan benar, lalu lingkungannya pun mendukung ke arah baik dan benar, dekat dengan orang-orang baik dan benar. Siapa? Kalau kita jabarkan di dalam surat At-Taubah 19 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bertakwalah, beramal taqwa, wa kunu ma'as shadiqin, maka hendaklah kalian bergaul dengan orang yang benar. Benar dalam akidahnya, benar dalam ibadahnya, benar juga tentu dengan ucapan dan tindakan, pemahaman dan tentu syariat. Itu yang akan membawa dirinya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam ini. Sebelumnya Siti Maryam dibesarkan oleh Nabi Zakaria, orang yang saleh. Maka Nabi yang lahir dari orang-orang saleh, Nabi Isa alaihissalam. Sebagian besar tentu tidak sebagaimana diceritakan, difirmankan Allah ini. Dipilih oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari nasab orang-orang saleh. Ya. Berkat siapa? Doa orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mohon keturunannya. Ya, orang-orang diberkati, dirahmati oleh Allah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam diberkati, mulai lahir, ya. Lalu
saat hidup, jadi pemuka tokoh, jadi panutan, digandrungi ya untuk orang beriman tentunya. Dan ketika saat meninggal pun lalu dibangkitkan dengan nilai yang tak jauh berbeda, yaitu diberkati dari rahmat Allah. Ini keuntungan besar. Allah meridhoi bagi orang-orang yang dekat kepadanya, mulai dari orang tuanya, anak cucunya dekat, insya Allah dipersatukan oleh Allah kelak, yakni reuni di dalam surga yang indah. Siapapun azwajuhu wa dzurriyyatum azwajuhu, sudah jelas di situ. Abauku ya, abau dzurriyyatahu masuk, azwajuhu bersatu di situ. Jadi semua pasangan-pasangan ditakdirkan Allah sama, iman kepada Allah, mengikuti kesalehannya, ya, pasangan masing-masing, keturunannya, ya, itu dijelaskan. Semua orang tua kita sebelumnya dipertemukan. Siapapun yang datang, cucu-cucu kita yang tidak kenal juga bersatu, jika sama-sama ya mentauhidkan Allah. Disitulah keuntungan besar. Maka dari itu mari kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Tadi dikasih contoh oleh Allah, kelembutan dalam berdakwah. Allah langsung bicara, ya tentu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan hal tersebut, bahwa Allah mengajarkan pemahaman tentang Taurat dan Injil. Di dalamnya tentu berbagai aspek kehidupan, rambu-rambu kehidupan, akidah yang benar, ibadah yang benar tentu. Walaupun ritual tentu berbeda antara di kitab Taurat Injil, tapi tentang tauhid, tentang sholat, tentang zakat ada tertulis. Termasuk informasi Rasulullah SAW yang akan datang kemudian, ya, mengemban amanat untuk seluruh alam. Semua di situ. Seandainya Rasul pernah bersabda, seandainya Musa atau Isa masih ada, tentu dia akan mengikuti apa yang aku bawa. Itu kelengkapan, kesempurnaan yang dibawa Rasulullah SAW ini, risalahnya melingkupi berbagai kitab-kitab sebelumnya. Itu ikhwan akhwat rahimakumullah. Tentu kita ada ambil pelajaran lagi di ayat selanjutnya. Selain kita harus tetap istiqomah dalam ya ketauhidan kepada Allah, kita pun dianjurkan juga di ayatnya ya bertakwa kepada. Semua definisi takwa sudah paham. Tentu orang-orang yang memiliki kriteria bertakwa itu yang akan mendapat keberuntungan. Amal ibadah yang kita lakukan itu tentu untuk mencapai target takwa itu sendiri. Jangan sampai ibadah kita, buahnya dari amal-amal yang kita lakukan tidak bernilai hingga mendapatkan predikat takwa. Karena takwa itulah di sisi Allah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah orang yang paling mulia itu pilihan yang akan dapatkan kemuliaan. Ada satu pesan tentu dari Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan kalau kriteria orang takwa semua antum sudah tahu mudah-mudahan insya Allah. Yang pertama di surat Al-Baqarah sudah jelas. Yu'minu billahi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu di situ beriman kepada bima anzala. Terus itu dijelaskan beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan rezeki, lalu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ini di ayat lain juga mampu wal qadiminal ghair wal afina inanas, menahan amarah dan memaafkan kesalahan. Itu kriteria. Tapi ada sifat yang harus dimiliki orang bertakwa, sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib. Ya, orang yang betul-betul memiliki sifat orang takwa itu harus di sini takut minal jahil. Jadi takut sama Allah tentang satu kemurkaan mana-mana. Jadi harus tumbuh di hati masing. Rasa takut, ya, al-khawfu minal jalil, takut dari Allah. Itu tadi siksanya manakala kita melanggar. Takut juga yang harus ada kita itu. Belum mampu bersyukur, koreksi diri, belum mampu. Maka ada satu hadis orang yang saleh dikasih anugerah posisi yang tinggi. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sudah menjelaskan, memohon kepada Allah tentang ilham untuk selalu bersyukur. Rabbi a'udzu asykura ni'mataka allati an'amta 'alaihi. Bersyukur, mohon kepada Allah ilham agar selalu bersyukur atas nikmat yang anugerahkan kepada Allah. Ya. Lalu apalagi kita jangan lupa kita mengoreksi. Karena harus takut
kepada Allah yang maha segalanya. Dari sisi tadi, kalau kita akidah sudah murni belum? Murnikanlah segala. Ibadah tidak lurus, luruskanlah segala. Kalau kebetulan di dalam hati kita mampu memeriksi hal-hal yang pernah dilalui, ada hal-hal yang negatif, masih ingat? Segera bertobat. Ini rasa takut, belum rasa takut yang lain. Kalau seandainya ya bekal kita belum ada untuk mencukupi di akhirat kelak, tambahlah. Bukanlah takwa itulah sebagai bekal. Watajawwazu fa inna khairaz zadi. Berbekallah karena sebaik bekal itu takwa. Ini. Jadi takwa itulah nilai yang harus segera kita ya targetkan dalam kehidupan. Ali bin Abi Thalib selain itu mengatakan, orang yang betul-betul memiliki ya masuk ke sifat orang takwa itu adalah wal amali bitanzil. Segala amalnya itu selalu merujuk kepada yang diturunkan Allah. Apa? Al-Quran Karim. Ya, kesarian. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Apa yang kita makan, apa kita minum, apa yang kita lakukan. Aktivitas apapun. Ingat, ini beramal. Ini haram, ini halal, ini dosa, ini harus ingat. Itu rambu-rambu yang harus kita. Ini akhlak yang tidak disukai Allah. Ya, apa kata yang tidak pantas, tidak senang, Allah tidak jauhi. Karena Allah paling tidak suka kalau ada orang yang bicara kasar, terang-terang, hindari. Allah juga tidak suka orang yang menjelek-jelekan sesama. Allah juga mengatakan tidak senang atau bahkan diharapkan untuk mendolimi. Ini banyak sekali kalau kita koreksi diri kita masing-masing. Semua itu jika beramal dengan apa yang ada di Al-Quran, itu yang terbaik. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, ya umat, apa yang kau kagumi dari Rasulullah SAW? Siti Aisyah lalu mungkin meneteskan air mata. Subhanallah, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi tentu kita harus bersemin meneladani beliau, walaupun tidak mungkin kita purna sampai ke sana, tapi berusaha maksimal dari berbagai sisi, akidah, ibadah, ya, muamalah, akhlak. Nah, ini cermin. Orang yang beramal dari Al-Quran itu sifat yang harus dimiliki oleh orang bertakwa. Lalu apalagi pesan Ali bin Abi Thalib itu, orang memiliki sifat takwa yang baik. Wal istidadu liyaumil akhir. Mempersiapkan diri bekal kelak suatu saat akan bertemu dengan. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, sudah berapa banyak amal kita yang ditabung? Bersyukur kalau sudah banyak, alhamdulillah. Memiliki harta diberdayakan, ditabungkan tentu, entah di masjid, entah untuk kebutuhan banyak orang, pendidikan, ya kepentingan umum lah. Itu tabungan kita dari harta kita sebagai ya, disimpan agar nanti kita akan mendapatkan bekal yang baik terus. Bagi orang yang tentu tidak beruntung dengan kesabarannya, ini tabungan juga. Selalu bersyukur walaupun seadanya, ini tabungan juga. Mendidik anak dengan susah payah itu tabungan juga bagi kita. Apalagi kita dikasih kemudahan, kelonggaran, anak dileskan setelah sekolah, ya, yang biasa dipesantrenkan, ngaji malam, lalu menuntut ustadznya didatang, itu juga investasi. Coba perbanyak. Karena di sini kata alim mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Roh nanti di kemudian hari. Nah, dan orang-orang yang cerdas tentu akan mengingat kematian. Ya, mumpung kita masih hidup, nggak tahu hari ini, belum tentu kita masih sampai sore. Maka tanamkanlah pada diri ini untuk mendidik diri dan anak kita, keluarga kita ke arah yang betul-betul tadi akan memantapkan dirinya manakala ada di lingkungan keluarga, di lingkungan orang baik, di masyarakat yang lain, agar jadi dia memberi warna tentang berbagai hal kebaikan. Itulah orang yang menambung untuk kehidupan di akhirat kelak. Kembali kepada tadi ucapan Ali bin Abi Thalib, mulai awal harus ada rasa takut kepada Allah dari berbagai sisi. Ya, kalau kita merasa takut dimanapun, kapanpun dan kondisi apapun, jelas dia orang yang termasuk zikir. Selalu ini. Mana tidak zikir terus kepada Allah. Allah sudah menjelaskan, fadhkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah kalian kepada peristiwa Allah, ingat pada.
Ingat kepada Allah, kita tadi melakukan kewajiban, melaksanakan apapun yang sesuai dengan syariat itu sendiri. Allah akan memperhatikan kita. Ya, ingat kepada kita. Ingat Allah kepada kita tentu memberikan keberkahan, rahmat, mengarahkan pandangan, pendengaran, tangan, kaki semua ke arah-arah yang positif. Jika Allah ingat. Juga kalau kita hadis kemarin pernah dibahas dari Ibnu Abbas mengatakan ifadillah hafadaka. Jika kalian menjaga Allah, niscaya Allah menjaga. Jagaan Allah inilah yang harus ada di dalam diri kita. Allah selalu menjaga. Jika kita mau menjaga mana? Syariatnya. Murni, bersih, terlepas dari tadi syirik, takhayul, khurafat, dan bid'ah. Ini orang yang paling mulia di sisinya. Ini orang yang bisa mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya dengan bekal yang cukup. Apalagi yang harus kita tanam tentu, ya, menjadikan investasi besar adalah jariah kita. Sampaikan apapun kebaikan, ya, tentu yang selaras dengan syariat ini kepada keluarga kita. Ini investasi besar juga. Itu tabungan kita juga. Akan berlipat-lipat semua nilainya bagi siapapun yang menunjukkan suatu kebaikan di dalam Islam itu sendiri. Tapi tidak dengan hal-hal bikinan-bikinan, yakni ritual-ritual apapun bentuknya, yang baik dan benar, ya, tapi ya maaf, yang baik dan bagus, tapi tidak benar. Tidak, jangan sekali-kali hal itu dibiarkan, dibiasakan, disampaikan, ditanamkan di anak-anak bahwa hal itu segera harus dijauhkan. Manfaatkan waktu yang baik itu sebaik-baiknya untuk ketetapan dirinya, keteguhan hatinya, agar tetap konsekuen melakukan apa yang telah diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aku bersaksi tidak Tuhan selain. Konsekuensinya seperti apa? Kalau sudah mengucapkan hal itu, tentu menafikan hal-hal apapun yang dilarangnya. Jangan sekali-kali dilanggar, karena sudah bersaksi. Begitu juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Jangan sekali-kali belok dari syariat. Apapun yang disabdakannya, ikuti. Selagi itu masih termasuk wilayah sahih, hasan. Tapi kalau sudah doib dan doib jidar, apalagi munkar, jangan sekali-kali diikuti, diaplikasikan dalam. Kenapa? Rasul sudah menjelaskan, barang siapa yang berbuat atas namaku, tapi ya jauh dari perintah ini, selain tertolak, juga harus siap-siap duduknya di neraka. Nah, ini pesan Rasulullah. Jadi kita beraktivitas, beramil salihat itu tentu harus sesuai, orientasikan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ibadah plus hanya untuk Allah. Tapi pada intinya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Tapi hati ini pluskan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Tapi buah yang akan kita dapatkan tentu lebih besar, ya, dari apa yang kita lakukan. Karena pahala akan berlipat-lipat bagi orang yang meyakini sepenuhnya bahwa Allah segala-galanya, sebagai pencipta, penolong, pembesar, dan memberikan segala nikmat. Itu yang harus ingat kita. Nah, kenapa? Hada siratal mustaqim. Kata Nabi Isa tadi, inilah jalan yang lurus. Rabbi wa rabbukum, Allah. Allah itu Rabb aku dan Rabb kalian. Jadi harus yakinkan penuh konsekuensi sudah mengucapkan Allah adalah Tuhanku. Jelas. Ini harus tunduk patuh kepada aturan-aturan yang sudah digariskan. Jangan sekali-kali kita memberikan asumsi atau mungkin katakan rekayasa hasil daya otak, walaupun dia pintar, akhirnya tinggi, profesor, gelarnya, dan sebagainya macam, tapi membuahkan satu asumsi yang menjadikan makna ganda, bahkan merusak akidah. Itu yang paling bahaya. Kita yang jelas, yang gamblang, muhkam, yang jelas di Al-Quran sudah jelas. Jangan mengikuti orang-orang yang kebetulan menjelaskan tentang Al-Quran, tidak mengikuti syariat, yakni harus mengikuti jejak-jejak orang terdahulu. Bagaimana mentafsirkan Al-Quran itu secara jelas. Para sahabat, ya, para tabi'in mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana mentafsirkan Al-Quran sejelas, sebagaimana maksud yang utama Allah tentukan hal itu. Tapi jangan sekali-kali berubah, ya, konteks apalagi yang di dalamnya, hingga maksud dan tujuannya bisa bias, bahkan bisa jatuh kepada hal-hal yang buruk. Nah, kebiasaan orang-orang berpenyakit, orang munafik itu seperti itulah. Yang haram bisa dibiaskan jadi halal. Ya, sering kita mendengar mungkin di dunia maya. Orang-orang yang korupsi aja kalau prosedurnya ini tidak melanggar. Itu asumsi-asumsi yang membiaskan kata-kata haram jadi halal. Juga hal yang lain tentu banyak. Bagaimana
masyarakat ini agar hidup maju, modern, sebagai negara lain harus zakat dipupus. Nah ini orang-orang macam itulah merusak agama. Seperti dia sebagai ulama, tapi ucapannya merusak, menghancurkan agama syariat itu sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ditutupkan telinga kita dari orang-orang macam itu. Kita dibuka lebih luas lagi pendengaran kita untuk menerima apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang betul warasatul anbiya, mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW agar mantap hati tidak tergoyahkan pengaruh apapun, tetap istiqomah di dalam hati hingga ajal kita nanti. Itulah ikhwan akhwat rahimahullah. Pelajaran berharga dari ayat-ayat yang disampaikan ini adalah tadi seruan untuk tetap bertauhid sampai ajal. Kedua tadi yang disebut bertakwa. Mau tidak mau sebagai mukmin harus belajar berusaha meningkatkan kualitas takwa itu sendiri. Dengan apa? Ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya, menganugerahkan ilmu untuk memperdalam kitab Taurat dan Injil Nabi Isa. Itu tanpa ilmu itu untuk mendebat nanti kemana kala dakwah. Kita pun sama. Tapi dakwah itu tutur kata yang indah itu dengan adil dan bijak disampaikan. Sama dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ayat suci Al-Quran yang jelas. Serulah manusia kepada Rabb kalian dengan tadi bijak, dengan pelajaran yang baik. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Nabi Isa kepada umatnya. Mereka pembangkang banyak, tapi sebagian ada juga yang mengimani sepenuh begitu mendengar ayat itu. Di balik itu juga tentu ada orang-orang yang membenci, bahkan menyiapkan untuk memukul. Nah itu ikhwan akhwat rahimahumullah. Setiap orang tentu memiliki kapasitas masing-masing dalam mencerna, ya, memahami. Tapi saya yakin antum lebih pintar, lebih cerdas karena di antara masih banyak yang muda-muda. Orang yang mungkin masuk di wilayah ini tua seperti saya. Mudah-mudahan Allah membukakan tetap walaupun saya aplikasikan dalam kehidupan. Agar kita tetap ibadah apapun yang kita lakukan menjadikan buahnya takwa. Inilah jalan yang lurus harus kita tempuh sampai kepadanya arah yang tepat yang memohon ridho, ampunan dan surga. Wallahu alam bimaradi. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.